Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun alal mursalin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon ibu yang sedang bagi-bagi sudah ya. Sekarang acaranya mendengar dulu ya. Setelah itu mau ngobrol, mau berbagi silahkan ya. Tapi jangan dilakukan pas sedang ada ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun alal mursalin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pagi hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, utamanya nikmat istiqomah. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin panjenengan khususnya ibu-ibu ya, kok pagi ini ada orang yang bukan warga Gunung Sari ngaten ya ikut sholat subuh ki sopo ya. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nami kula Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam ya. Kalau panjenengan pernah lihat di YouTube ya, yaitu saya ya, yang mantan aktivis gereja ya. Kula griya kula Solo. Jadi kami berangkat dari Solo kemarin habis maghrib ya, sampai di sini jam 12 malam ya. Alhamdulillah walaupun jalannya padat tapi alhamdulillah lancar sampai di sini ya. Kula wonten Solo nyambut damel kula, saya jadi guru. Tapi bukan guru agama Islam. Kula ngajar wonten SMK, saya ini guru praktek listrik. Jadi S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Alhamdulillah bulan Februari kalau wingi umur saya sudah 19 tahun. 19 tahun saya jadi orang Islam. Duluan siapa Bapak Ibu?
Monggo panjenengan hitung sendiri, kalau panjenengan lahir Islam, ya, sekarang umur panjenengan itu sudah 70 tahun, berarti sudah 70 tahun dados tiang Islam. Sing swidak nggih pun swidak tahun dados tiang Islam. Pokoknya kalau panjenengan lahir Islam, sekarang umur panjenengan berapa, ya sekian lamanya jadi orang Islam. Pertanyaannya bukan hanya berapa lama jadi orang Islam, tapi jadi orang Islam sekian lamanya, sudah sampai seberapa kita ini betul-betul memahami ajaran Islam dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyun sewu nggih Ibu, ampun tersinggung nggih. Ya. Setahu saya waktu saya belajar, menika kalau ada orang sholat, jangankan orang ngobrol, orang yang sedang membaca Al-Quran saja suaranya harus dikecilkan, ya. Nah, saya tadi nyuwun sewu, saya ngikuti sholat lail tadi, terus terang saya terganggu dengan ibu-ibu yang tidak sholat dan ngobrol, ya. Nah, ini termasuk seperti ini, ya. Jangan sampai kita hanya lamanya jadi orang Islam, tapi kita ini belum mempraktekkan ajaran Islam tadi. Terus kalau panjenengan rawuh ke masjid, sudah ada orang ngobrol, terutama anak-anak muda, sudah ada orang sholat, ya kalau pengen ngobrol di halaman sana. Jangan kok ada orang sholat terus di kiri kanannya dengan santainya ngobrol. Akhlak Islamnya di mana? Panjenengan nggak pernah mendengar ibu bapak, maka panjenengan nggak pernah sakit hati. Saya mulai umur 7 tahun, saya sudah mendapat doktrin. Ya. Sebelum masuk Islam, agama kula Kristen Protestan. Bukan cuman Kristen-Kristenan, Kristen tenanan. Ya. Orang tua saya sampai sekarang masih menginjili di Pulau Lombok. Sejak tahun 71. Adik kula sing setunggal sampai hari ini masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Sudah memurtadkan anak-anak muda Islam, anak-anak muda Islam. Jadi saya memberi apresiasi. Kalau acara pagi ini merupakan kegiatan remaja masjid, saya memberi apresiasi kepada remaja masjid yang punya ide untuk mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Ya. Nah, adik kula sing dados pendeta di Cimahi, Bandung, itu target pertama yang dimurtadkan anak-anak muda Islam. Kenapa anak muda Islam? Karena anak muda Islam menika generasi penerus, bukan hanya generasi penerus perjuangan para pahlawan, tapi generasi penerus risalah Islam. Sekarang bayangkan ibu bapak, kalau anak muda Islam sudah malas sholat, sudah malas ngaji, sudah malas ke masjid. Saya mulai dari Padangan sampai sebelum masuk Gunung Sari menika. Saya lihat di warung-warung kopi sudah
larut malam sepeda motor masih banyak, anak-anak muda nongkrong. Ya. Saya prihatin. Sekarang bayangkan kalau anak muda Islam nongkrong sampai larut malam, nonton sepak bola. Apalagi kalau kesebelasan yang jadi favoritnya sampai larut malam. Habis itu tidur, pagi ndak bangun sholat subuh. Lalu bagaimana Islam ke depan? Suruh sholat susah, ngapalke Al-Quran nggak mau, sing diapalke lagu Korea. Padahal orang tua doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama Robbi habli minas solihin. Lah sekarang kalau anak-anaknya sudah ndak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau pengajian, sibuk nongkrong, nonton sepak bola, apale lagu Korea. Doa anak soleh apa anak salah? Monggo silahkan panjenengan pilih sendiri. Maka adik saya yang pendeta di Bandung, target pertamanya anak-anak muda Islam. Adik saya yang satu tahun 2000-an menginjili di Madura, di Bangkalan. Cita-citane mboten ajeng ninggalke Madura yen dereng saged murtadke kiai. Kiai saja jadi target. Sekarang ini di Madura sedang terjadi kristenisasi. Kula 3 bulan yang lalu saya safari dakwah ke Pamekasan dan Sumenep. Ya, di Pamekasan di sebuah pondok pesantren ada seorang santriwati di pondok pacarannya sama orang Nasrani. Di pondok pacarnya orang Nasrani, naudzubillah min dzalik. Kula piyambak saderenge mlebet Islam, saya aktivis gereja. Agama saya sebelum Islam Kristen Protestan. Sekolah saya SD dan SMP di sekolah Katolik. Dados Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Ketika saya bingung dengan ajaran Kristen, bingung dengan ajaran Katolik, saya belajar Hindu. Dan saya menemukan kebenaran menika di dalam Islam. Tapi kalau bukan hidayah Allah, saya tidak mungkin masuk Islam. Sebab napa? Sejak kecil kula pun didoktrin. Ya, kalau saya mau dolan, mau main gitu, saya pamitan ibu saya, Bu, mau main. Ya. Kebetulan teman-teman saya Islam. Ibu saya bilang, "Kena kowe dolan karo anake wong Islam. Tapi ora kena mlebu Islam." Kenapa? Islam ki agamane wong bodoh. Islam ki agamane wong keset. Islam ki agamane wong melarat. Kira-kira tersinggung mboten panjenengan? Mboten? Ndak tersinggung kayak gitu itu. Enggak tersinggung karena tidak pernah mendengar. Dikatakan agamanya orang bodoh. Dikatakan agamanya orang malas. Dikatakan agamanya orang miskin. Kula walaupun sejak kecil saya didoktrin benci sekali dengan yang namanya Islam, tapi saya mikir, Habibie kae pinter, agamane Islam.
Wong Islam sing sregep, sing rajin banyak. Pasar-pasar itu sebelum subuh sudah rame. Kalau di Solo menika sebelum subuh jam 2 pagi itu sudah rame. Tapi ono adzan subuh ora salat. Teng mriki mboten nggih? Mboten salah. Dari Allah yang taat, betul-betul taat kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Segala sesuatu ada di dalam Al-Quran. Maka jangan waton, tapi sing maton. Apalagi anak muda. Jangan sok jadi pluralis. Mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Kula niki pun nyinau Kristen sudah, belajar Katolik sudah, belajar Hindu sudah, ketemunya di Islam 24 tahun Bapak Ibu. Saya mencari sebuah kebenaran. Agama apa yang menghantar saya masuk surga? Cari di Kristen, tidak ketemu. Bahkan Allah maupun Yesus tidak nyebut Kristen, tidak merintahkan jadi Kristen, tidak ngajarkan jadi Kristen. Nyun sewu, kalau ada yang sedang rokok, ngerokoknya di luar aja. Ini loh, makanya disebut agamane wong bodoh. Wong neng masjid tok ngerokok iki lho. Niki ten zaman saya masih Kristen, ndak ada di gereja itu wong neng jerong gereja ngerokok, karena tahu itu tempat ibadah. Neng wong Islam ngerokok neng jero masjid. Teng latar mereka lho ya narik ngerokok. Ini tempat ibadah. Orang nggon rokokan, padake nggon dangdutan. Ya. Makanya dilokke agamane wong bodoh. Kenapa bodoh? Karena males mengkaji Islam. Akhirnya jadi apa? Miskin pengetahuan agama, orang pan-papan. Ya, ngisi-sini nang jero masjid paskus-paskus. Ana kotak infak menteleng wae. Tuku rokok iso ngiseni kotak infak. Ora iso. Mbok yo isin karo Allah sing paring rejeki. Ndonga nyuwun rejeki. Ya Allah, kalau rezeki itu di atas turunkan, kalau di bawah naikkan, kalau tertutup bukakan. Diparingi Allah rezeki duit diobong. Tuku rokok yen ra wong bodho ra ono. Tersinggung ya ben. Salahe ngrokok nang jero masjid. Ya. Ini Bapak Ibu, kitab Al-Quran itu petunjuk. Memang ndak ada di hadise, di ayate ora entuk ngerokok, tapi ada toh sesama muslim itu tidak boleh saling mendolimi. Lah wong ini ruangannya sekian penuh, kipas angin yang nyala hanya beberapa. Lah kok pus dek penak wong liya. Perokok pasif itu yang paling berbahaya. Orang rokok itu orang asosial. Kenapa asosial? Dia enaknya sendiri, wong liya kon rekoso. Kula niki guru SMK, angger ajeng rapotan arep ulangan umum. Wah, nangis-nangis. Bu, nyuwun sewu dereng saged bayar SPP. Neng karo pus. Teng mriki ngenten.
Ben sesuk neh aku ora diundang rene ra apa-apa. Ning mang sadar sing rokok-ngrokok niku. Nah, saya kembali. Jadi tidak ada perintah beragama di dalam kitab Alkitab Kristen maupun Katolik, perintah beragama Kristen maupun Katolik itu tidak ada. Saya mencari 24 tahun Ibu Bapak. Tanya pendeta, tanya frater-frater itu calon pastor, tanya dosennya pendeta, tidak ada yang bisa menjawab. Kok tidak masuk Islam Bu Dewi? Gak tertarik. Sebab nopo tadi sudah didoktrin seperti itu. Kebetulan saya besar di Pulau Lombok, pulau yang mayoritasnya beragama Islam, tapi kental dengan kekumuhan. Padahal yang punya ayatnya kita toh, kebersihan itu sebagian dari, makanya yang pengajian dapat snack, dapat minum, jangan meninggalkan sampah di dalam masjid. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tuh, ya. Nah, saya mencari terus sampai akhirnya saya ketemu buku menika. Apa judulnya? Akhlak Islam. Ada loh di sini, sesama muslim itu dilarang mendolimi, itu ada. Kula waca buku ini. Kalau tadinya frame-nya dari kecil, image yang dibangun terhadap saya, Islam itu begitu buruknya. Ternyata setelah saya membaca buku ini, saya terkaget-kaget. Ternyata menopo, ajaran Islam itu luar biasa bagusnya. Urusan kita dengan Allah, habluminallah ada. Urusan sesama manusia, habluminanas ada. Urusan kita dengan alam ada. Justru kula tertarik dengan hal yang kecil. Panjenengan nate maos hadis dilarang mengencingi pohon berbuah. Nate napa mboten? Nate? Mboten. Islam wiwit lahir ki mulane wong lanang-lanang numpak sepeda motor geblet ngoyo, golek uwit terus ngatur wae. Hadisnya dilarang mengencingi pohon berbuah. Kula mikir ajaran Islam ki aneh. Urusan kencing saja kok diatur. Terus saya mikir, iya ya, pohon mangga, mangga arom manis, niku kan enak nggih. Terus diuyui, dikencingi. Air kencingnya masuk ke tanah, diserap akar, akar ke batang, ke daun, ke bunga, ke buah. Wah, mangga arom manis saya legi banget sebabnya rasa kencing. Saya mikir, ternyata ketika itu mikirnya ngeten, Tuhane wong Islam ini mikir ke sampai segitu-gitunya tentang kebersihan, kesucian di dalam Islam. Justru karena hal yang sepele kelihatannya saya tertarik. Kalau urusan seperti itu saja Islam ngatur, apalagi urusan yang besar. Nah, akhirnya saya diskusi dengan teman saya yang Islam, saya ditemukan dengan seorang ustadzah, namanya Ustadzah Lucy. Ya. Ustadzah, saya ini Kristen, saya bilang begitu. Saya nyari perintah beragama Kristen di Alkitab gak ada.
Ustadzah bisa ndak menunjukkan perintah beragama Islam di dalam Al-Quran? Kalau ada, saya mau masuk Islam. Dibilang ada Bu Dewi, saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102 bagian akhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bilang itu kata-katanya muslimun, bukan Islam. Saya cari yang bunyinya Islam. Lah dereng mudeng, katakan ada. Quran surat Ali Imran ayat 85. Solihah, yuk anak solihah, duduk yang manis yuk, jangan lari-lari. Dibilang ada Bu Dewi, ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Napa artinya? Barang siapa mencari agama selain Islam, di situ kata Islam disebutkan. Sekali-kali tidak diterima, di akhirat dia termasuk orang rugi. Tidak diterima berarti ditolak. Saya tanya sama Ustadzah tadi, berarti saya ditolak, berarti saya tidak masuk surga Ustadzah, karena agama saya Kristen, karena selain Islam ditolak. Ustadzahnya bilang, iya Bu Dewi. Lah, Kristen wiwit cilik nganti umur 37 tahun tidak masuk surga, karena ditolak sama Allah. Saya tanya lagi, kenapa ditolak? Jawabnya dari Al-Quran, inna dina indallahil Islam, agama milik Allah, indallah milik Allah, kagungane Allah, Allah itu hanya Islam. Oh, saya berpikir ketika itu, pantesan saya cari di Alkitab Kristen nggak ada, di Katolik nggak ada, di Hindu nggak ada. Ternyata perintahnya Allah itu beragama milik Allah menikah ternyata hanya Islam. Sayangnya banyak orang Islam belum atau tidak paham, sehingga apa? Banyak orang Islam tidak bangga jadi orang Islam. Padahal dados orang Islam itu orang yang paling enak di dunia itu orang Islam. Kenapa paling enak tadi? Selain Islam ditolak Allah, berarti yang diterima Allah yang Islam. Berarti kita ini sudah dapat jaminan surga, sudah pegang tiket ke surga. Loh, penak banget jadi wong Islam. Setelah saya pelajari buku menika, akhirnya Februari 99 saya masuk Islam. Februari 99 itu umur saya 37 tahun saya menemukan kebenaran Islam. Jadi saya mencari mulai umur 13 tahun, ketemunya umur 37 tahun. Lalu bagaimana dengan setelah saya masuk Islam, diuji enggak sama Allah? Bagaimana keluarga saya? Penjenengan Islam kehilangan harta enggak? Saya ini tidak sekedar berani syahadat. Februari 99 bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya sekedar berani bersyahadat, tetapi diuji Allah. Dibuktikan enggak syahadatnya? Diuji Allah tahun 2003. Seluruh harta pemberian orang tua kula selain air susu ibu. Agustus 2003 ujian Allah menika bertubi-tubi. 2001 saya tiba-tiba sakit parah. 2002
usaha saya bangkrut dihapusi wong Islam. Ngakune kiai. Saya dibohongi. Saya kon ngapalke Al-Fatihah 100 kali. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir 1000 kali di pinggir kali. Kondone ben rezekine ngalir kayak air kali. Ngalir tenan ke tempatnya Pak Kiai saya yang bangkrut. Sampai 2002 mau berhaji ndak jadi. Sampai sekarang saya belum berhaji. 2001 sakit, 2002 usaha bangkrut, dihapusi wong Islam. 2003 saya ditanteng sama orang tua saya. Kowe nekat Islam opo balik Kristen? Saya katakan nekat Islam. Kenapa nekat Islam? Lah tadi selain Islam ditolak Allah, berarti yang diterima Allah kan yang Islam. Berarti yang dapat jaminan surga menikah hanya yang Islam. Selain Islam tidak mungkin masuk surga. Selain Islam itu tidak mungkin masuk surga kalau sampai mati tidak mau berislam. Persani Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Ya. Saya ditanteng sama ibu saya. Ya nekat Islam, kembalikan seluruh harta pemberian kami sejak kamu kecil selain air susu ibu. Praktek syahadat tadi. Berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah nomor pinten? Allah nomor pinten? Duh ngantuk kabeh to iki. Allah nomor pinten? Nomor 1. Praktek kalimat tauhid. Saya ndak bahas tahlilan boleh apa ndak. Tapi ketika panjenengan tahlil, baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Jangan main-main ya. Kita banyak yang jadi pendusta. Muni la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 100. Ono adzan isak berkumandang wis komat. Wah, nonton. Inggris sing main. Yang nomor 1 bal-balane apa? Salate. Jangan main-main. Wis wudu, sudah pakai mukena, sudah niat karek takbir, HP-ne muni. Sorry Allah, yayangku nelpon. Coba Allah kalah karo HP. Maka jangan main-main bilang la ilaha illallah 100 kali. Wah, cah nom sing pacaran, yayangku cintaku maihane, kolah segalanya untukku. Alah. Muni la ilaha illallah ping 100. Pacare sing nomor 1. Dusta sama Allah. Ya. Doa iftitah kita, Quran surat Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Allah nomor berapa? Nomor 1. Alhamdulillah, saya sudah praktek. Tahun 2003 ibu saya tanya, nekat Islam pembalik Kristen? Nekat Islam. Apa kata ibu saya? Kalau nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Di total Bu Pak, saya lahir 13 Oktober tahun 62 sampai Agustus 2003. Total kabeh. Kembalikan apa enggak? Kembalikan.
Jadi miskin apa enggak? Alhamdulillah. Allah menepati janjinya. Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, Allah menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Kula niku ben Selasa kalih ben Kemis didongake wong tuwa kula ben lara ben melarat. Mengko yen lara melarat rak balik Kristen. Nyatanya saya tambah gemuk, mau nurunkan berat badan aja susah. Itu 2003. Lulus, diuji dengan harta. 2004 saya diuji dengan anak kandung saya, satu-satunya anak kandung saya cuma satu dari pernikahan saya yang pertama. Loh, nikah ping pinten toh Bu Dewi? Ibu nikah ping pinten Bu? Satu, kalah cantik sama saya. Saya 3 kali loh Bu. Saya nikah pertama tahun 85 kali ketua pengajian Pak. Yang saya murtadkan tahun 85 ketua pengajian yang saya murtadkan. 85 saya nikah kali ketua pengajian yang saya murtadkan. 87 punya anak. 92 saya cerai. Kenapa cerai? Suami saya balik Islam, saya sama anak saya tetap Kristen. Menjanda 7 tahun, menemukan kebenaran, saya masuk Islam, anak saya tetap Kristen. Kenapa? Karena saya mendidik Kristen dengan taat sejak kecil. Menikah 4 tahun, belum punya anak, suami saya meninggal. Berarti saya cuma punya anak dari pernikahan saya yang pertama. Anak kandung saya cuma 1. Malam 27 Ramadan tahun 2004 saya ditanteng anak kula. Anak kula tekon, "Mama, nekat Islam apa balik Kristen?" Hartane mamah wis entek. Saya katakan nekat Islam. Anak kula muni, "Ya nekat Islam abot anak po abot agama." Anak sama agama. Kalau panjenengan sholat sama HP, sholat karo bal-balan, abot HP-ne, abot bal-balane, abot TV-ne, abot pacare. Apa kata Oma Irama? Lagunya Oma Irama itu terlalu. Saya anak sama agama, anak kandung saya mong setunggal. Saya katakan nekat Islam. Apa kata anak saya? Kalau nekat Islam, mulai malam ini kamu bukan ibu saya dan saya bukan anakmu. Dados nanti malam 27 Ramadan, kalau saya masih hidup dan anak saya belum dapat hidayah, 14 tahun Bapak Ibu. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suara anak saya sudah 14 tahun saya tidak mendengar. Kenapa saya lebih cinta Islam dibanding anak saya? Kalau panjenengan Islam dari kecil, diberi anak keluarga yang Islam, ngajak sholat saja tidak mampu. Terus bagaimana tanggung jawab panjenengan sebagai orang tua? Gak malu toh panjenengan mohon sama Allah punya anak yang soleh maupun soleha, tapi tidak mampu mengajak ke masjid untuk sholat. Malu Bapak Ibu. Apa yang panjenengan bawa nanti? Kalau saya jelas ujian saya, anak saya belum dapat hidayah, lah panjenengan ini loh. Pada dikasih tugas sama Allah, Quran surat At-Takrim ayat 6. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Apa yang panjenengan akan bawa nanti? Padahal Bapak, seorang anak itu tergantung di leher bapaknya. Seorang ayah yang sudah divonis masuk surga
bisa jadi tidak masuk surga. Karena apa? Ketika anaknya bermaksiat, dia membiarkan saja bermaksiat terhadap Allah. Jangan main-main. Kalau saya jelas ujian saya, anak saya belum dapat hidayah. Lah penjenengan ini loh, ngedep anak loh. Isok telepon, isok ngandani. Saya ini seminggu yang lalu mencoba SMS anak saya. Saya tanya, Mas Ocha, apa kabarnya? Di-reject. WA enggak bisa, diblokir. Facebook enggak bisa. Bahkan ketika Januari lalu saya ke Lombok, dakwah ke Lombok, saya dikasih tahu tetangga saya di Lombok, saya ini sudah dimatikan sama anak saya. Kalau bukan karena Allah, saya nggak mungkin bisa ketemu sama anak saya. Lah penjenengan ini loh, iso mangku anak, iso nyanding anak, tapi kenapa ngajak neng masjid ra iso? Renungkan Bapak Ibu. Saya resmi tahun 2004. Sama mbah saya enggak diakui cucu. Kalih wong tua kula ra diakoni anak. Sama adik-adik saya enggak diakui kakak. Kalih Pak De, Bude, Om, Tante saya enggak diakoni ponakan. Sama anak kandung saya satu-satunya, saya enggak diakoni ibu. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Karena saya mencintai Islam melebihi harta saya, melebihi keluarga saya. Lah penjenengan ini loh. Gak malu toh. Nyuwun sama Allah setiap saat itu ndak malu toh. Kalau tidak bisa mendidik anak taat kepada Allah tuh ndak malu toh. Bapak Ibu penjenengan dilebihkan dari saya loh ya. Nanti sampai rumah tolong cek Quran surat At-Tur ayat 21. Penjenengan ini punya potensi kumpul sama anak di sorga. Ketika anak cucu penjenengan beriman, itu dimungkinkan kumpul di surga. Lah saya ini sudah dapat jaminan surga dari Allah. Kalau sampai mati pada mbah saya sudah meninggal, mereka belum dapat hidayah, berarti neng neraka. Orang tua saya kalau sampai mati belum dapat hidayah, berarti di neraka. Adik-adik saya kalau sampai mati belum dapat hidayah, berarti neng neraka. Anak saya, anak kandung saya, kalau sampai mati belum dapat hidayah, berarti di neraka juga. Hati ibu mana tidak hancur? Enak penjenengan, tapi jangan berbangga diri. Itu ujian buat penjenengan. Diparingi anak sama Allah, bisa ndak mendidik agama dengan benar. Saya sudah mempertaruhkan harta saya, tinggal satu nyawa. Keluarga saya sudah, tinggal satu nyawa saya. Saya jadi Islam, saya berdakwah, dan saya mencoba mendakwai keluarga kula. Apa kata orang tua saya? Kalau saya nekat Islam dan nekat mendakwahi, bahkan berdakwah, maka mereka tidak akan mencelakakan saya pakai tangannya, akan pinjem tangan orang lain untuk mencelakakan saya. Kula dados Islam kados ngaten sudah berkali-kali dapat ancaman mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya, mau digantung. Apa saya tinggalkan Islam? Alhamdulillah, seberat apapun ujian yang saya hadapi,
Saya tidak pernah punya keinginan meninggalkan Islam. Sekarang pertanyaan saya kepada panjenengan dan tidak perlu dijawab. Bagaimana dengan panjenengan? Panjenengan Islam tidak harus kehilangan harta. Panjenengan Islam tidak harus kehilangan sanak saudara, orang tua, anak. Panjenengan Islam tidak ada yang mengancam. Bagaimana tanggung jawab keislaman panjenengan dan keluarga? Kalau panjenengan kepengen reuni di surga bersama anak turun mereka, panjenengan silahkan didik mereka dengan agama Islam yang benar. Gunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Praktekkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam kehidupan panjenengan. Merasalah diawasi Allah. Bergantunglah pada Allah. Saya sudah membuktikan. Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Suami saya kedua meninggal. Ujian banyak sekali. Saya masih tetap Islam. Allah memberi saya teman suami saya sekarang. Dilebihkan Bapak Ibu, lebih muda. Gak penting-penting banget. Agamanya lebih baik sehingga bisa memotivasi saya berdakwah seperti ini. Kalau saya kehilangan anak satu, suami saya bawa anak dua. Nah, sekarang monggo saya kembalikan kepada panjenengan. Pengen masuk surga sekeluarga, pengen reuni sekeluarga di surga, lihat Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Harapan saya, doa saya, himbauan saya, mudah-mudahan tidak hanya pagi ini, tapi pagi-pagi selanjutnya, sholat-sholat selanjutnya, Masjid Al-Mu'awanah ini semakin makmur, jamaahnya semakin sadar untuk melaksanakan Islam secara kafah. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang beriman jadi anak-anak soleh-solehah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah, masyarakat di Gunung Sahri ini diberkahi oleh Allah, ya, di Indonesia kita diberikan Allah pemimpin yang taat, yang takut hanya kepada Allah, yang akan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan ketika kita nanti kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan di surganya Allah. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan karena kebodohan saya, kalau ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan. Kalau kita diperkenankan memasuki bulan Ramadan ini, monggo kita berubah betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada takmir masjid.